terjemahan. Ini titipan buat Bapak Ibu. Nah, di sini titipan dari Raja Salman lewat kedutaan Arab Saudi. Jadi kita dikasih Al-Quran buat disampaikan kepada kita di sini. Mungkin kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menerima dengan baik dan dimanfaatkan. Ini Al-Quran terjemahan, ya, seperti pembahasan kita barusan ada terjemahannya, bisa kita baca. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin bisa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sekarang kita sudah berada di hari yang ke-18 ya, Ramadan. Tanpa terasa, mungkin baru kemarin rasanya awal Ramadan, sekarang sudah 18 Ramadan. Tentunya kita berharap amalan yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan yang ada di hari-hari yang akan datang itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada siang hari ini kita akan membahas satu pembahasan tentang Al-Quran, ya. Atau bagaimana kita mengambil faedah dari Al-Quran. Tentunya Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Allah SWT mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang memiliki keutamaan. Al-Qadar artinya kemuliaan. Maka ya Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Karena memang Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama terdahulu, bagaimana mereka ketika Ramadan datang, salah satu amalan yang dihidupkan pada bulan Ramadan yaitu berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, membaca tafsir dan maknanya dan seterusnya. Maka ini amalan yang mesti tentunya kita hidupkan, karena memang Allah SWT menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT menurunkan Al-Quran ini apa tujuannya? Allah SWT kata Inna anzalna hadzal Quran, kami turunkan Al-Quran ini untuk apa? Dalam Al-Quran, dalam ayat disebutkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka memahami apa yang ada di dalamnya dan mengambil pelajaran. Dan siapa yang bisa mengambil pelajaran, yaitu ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, memahami, mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Maka Allah SWT menurunkan dalam bahasa Arab, tentunya Allah memilih bahasa yang paling sempurna untuk kitab yang paling sempurna. Maka bahasa Arab adalah bahasa paling sempurna karena Allah menurunkan kitab paling sempurna, Al-Quran, dengan bahasa Arab. Maka mestinya kita tentunya mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, karena memang Allah SWT menurunkan Al-Quran itu untuk kita pelajari. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah dikunci? Maka kita sebagai seorang muslim
tentunya mulai dari kita, bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu, mempelajari membacanya. Allah katakan, waratilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu secara tartil, artinya sesuai dengan tajwidnya, ilmunya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka baca dengan bacaan yang benar. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik Anda adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dan masih banyak ayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bagaimana kita mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, ya, mempelajari cara membacanya, kemudian mempelajari maknanya. Dan ini yang paling penting, kita pelajari makna, tafsirannya, sehingga dengan itu kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran? Tentunya dengan kita membaca. Sedangkan membaca itu harus kita pelajari cara membacanya. Setelah kita bisa baca, tentunya kita pelajari tafsirannya. Apa maksudnya? Kita renungkan ayat itu. Apa maksud dari ayat ini? Maka tidak ada setiap ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini perkataan Allah. Kita bisa bayangkan perkataan Allah SWT, perkataan yang paling agung, yang di dalamnya banyak faedah. Tentunya bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya. Kalau kita perhatikan, Al-Quran itu kata para ulama sesuai dengan maksud dan niat orang yang mempelajarinya atau membacanya. Kalau seorang tujuan mempelajari Al-Quran atau membacanya sekedar untuk membacanya, sudah, dia dapat itu saja. Apa tujuan membaca Al-Quran? Ya, saya ingin khatam Al-Quran. Ya sudah, dia dapat itu. Tapi tentunya itu baik, dia dapat pahala membaca. Ada orang yang dia membaca Al-Quran dengan tujuan mempelajari tafsirannya, untuk merenungi maksudnya, maka dia dapatkan apa yang dia cari. Maka Al-Quran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Allah SWT menyebutkan dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah SWT kata, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya yang demikian itu, semuanya di dalam hal tersebut, yaitu di dalam Al-Quran tersebut, ladzikra, ada peringatan, ada pelajaran. Tapi bagi siapa? Di dalam Al-Quran itu ada pelajaran. Tapi bagi siapa? Apakah semua orang bisa mengambil faedah dari Al-Quran? Kita bisa lihat saja, ini kenyataan realita. Ada yang orang baca Al-Quran biasa saja dia. Ada orang yang ketika dia baca Al-Quran berpengaruh pada hatinya. Ada orang yang ketika dia dengar Al-Quran biasa saja, tapi ada yang dia mendengar Al-Quran bergetar hatinya, bertambah imannya, bertambah khusyuknya. Kenapa beda? Padahal yang dibaca sama, yang didengar sama. Kata Allah SWT, inna fi dzalika ladzikra. Sungguh di dalam Al-Quran itu ada peringatan, ada pelajaran. Tapi bagi siapa? Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Liman kana lahu qalbun. Ini pertama. Bagi orang yang memiliki hati. Hati maksudnya apa? Hati yang hidup maksudnya. Hati yang dia bisa menangkap, mencerna apa yang disampaikan, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Karena hati itu, para ulama membagi hati kita itu menjadi 3. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati bagaimana? Dikasih ujangan, dikasih nasihat, nggak ada mempan, itu mati hati. Biasa saja. Ada yang hati yang marid hatinya sakit. Qalbun marid. Kata Allah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Yang justru ditambah, seharusnya dibacakan ayat bertambah iman, justru malah menjauh. Ini sakit hatinya berarti. Ada penyakit dalam hati. Ada yang ketiga, qalbun hayyun. Hati yang hidup. Bagaimana hati yang hidup itu? Yang dia ketika mendengarkan peringatan dari Allah SWT, mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, bertambah imannya, bertambah kekhusyukannya kepada Allah SWT. Itu hatinya hidup. Allah SWT sebutkan ciri orang beriman ya dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu cirinya adalah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian dibacakan ayat-ayatnya. Ayatnya maksudnya apa? Al-Quran. Bertambah iman. Ini ciri hati orang hidup. Umar bin Khattab disebutkan, beliau adalah orang yang sangat tegas. Tegas. Dan boleh jadi dikatakan
Ketika beliau jadi khalifah, nggak ada yang berani dekat-dekat. Maksudnya, beliau sangat wibawanya tinggi, tegas. Tidak ada orang yang berani cari muka dan sebagainya. Tapi gimana? Wibawa beliau sangat tinggi. Ketika beliau marah, nggak ada yang bisa menghentikan. Tapi kalau dibacakan ayat, berhenti marah. Nah, ini. Itu hati yang seperti itu. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, berhenti dia. Langsung. Tapi kalau enggak. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana hati yang hidup. Dibacakan ayat Al-Quran, dia paham. Kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan salah dan seterusnya. Ini contoh hati yang hidup. Artinya, ketika ayat dibacakan, Al-Quran didengarkan, ada pengaruh dalam hati kita. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, sungguhnya dalam Al-Quran itu, la dzikru, ada pelajaran, ada peringatan. Tapi bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Hati yang hidup maksudnya. Kalau hati yang sakit, nggak bisa. Justru kalau hatinya sakit bertambah jauh. Karena Allah katakan dalam awal surah Al-Baqarah tadi, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Justru ditambah bacakan ayat malah tambah jauh dia dari Al-Quran. Ini hatinya sakit. Atau hati yang naudzubillah mayit, sudah tidak bisa menangkap sinyal, istilahnya bahasa sederhana gitu. Sudah tidak bisa mendeteksi ini baik atau buruk, nggak bisa lagi hatinya itu. Nggak tahu dia lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu ya. Sama saja begini. Maka orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang memiliki hati yang hidup. Kemudian wa al-qasam'a, kemudian dia mendengar dengan baik. Ini bagaimana kita bisa. Jadi ini pertama, kalau kita ingin dapatkan pelajaran dari Al-Quran, hati kita mesti bersih. Qalbun salim, yaitu hati yang selamat, yang bersih dan suci. Kemudian istilahnya wadahnya sudah bersih. Kemudian mau dimasukin apa saja, siap menerima. Yang kedua al-qasamah, dia siap mendengar atau membaca dengan baik. Mendengar apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis, atau dia baca, maka dia dengarkan baik-baik, dia pahami. Maka penting bagi kita ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami apa yang kita baca. Tentunya tidak hanya kita baca satu ayat, dua ayat, tapi itu bagus, tapi tidak boleh berhenti di situ saja. Tapi harus kita naikkan. Kita pelajari makna, artinya. Kata seorang sahabat kami, kata, kunna la nujawizu asyra ayatin fi ahdi Rasulullah SAW hatta nahfadha wa na'mala biha wa naqiruha wa na'mala biha. Kami di zaman Nabi, kata sahabat, kalau tidak salah Anas bin Malik, beliau mengatakan tidak pernah melewati 10 ayat dari membaca Al-Quran itu, kecuali kami baca, kami hafal, kemudian kami pahami 10 ayat itu, kemudian kami amalkan, baru kami tambah. Begitu cara belajar Al-Quran di zaman Rasul. Jadi nggak banyak-banyak. Satu ayat dibaca dengan baik, dihafalkan, kemudian dipahami artinya, diamalkan. Itu barokahnya lebih hebat, lebih baik daripada kita baca sekian ratus ayat tapi tidak paham. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, seorang yang dia sholat malam 2 rakaat saja, tapi dia pahami apa yang dia baca ketika dia sholat itu, dia khusyuk 2 rakaat itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Tapi dia tidak paham. Buat apa sholat 1000 rakaat? Tapi tidak paham. Yang Allah lihat bukan kuantitas, tapi kualitasnya. 2 rakaat tapi mantap. Bagaimana dia memahami apa yang dia baca. Sehingga bertambah imannya. Ada efek positif setelah dia sholat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia baca. Makanya ini penting bagi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kita mengambil faedah dari Al-Quran. Tidak hanya sekedar kita baca. Nanti ada waktunya kita membaca tafsirnya, terjemahnya minimal. Apa maksudnya? Apa yang kita baca ini apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa maksudnya? Apalagi kita bukan orang Arab. Yang orang Arab saja butuh tafsir, apalagi kita yang bukan Arab. Kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Apa maksud Al-Fatihah ini? Mesti kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya ini? Mesti kita pelajari. Sehingga sholat kita
yang kita baca Al-Fatihah itu beda kalau kita baca salat yang kita paham Al-Fatihah yang kita baca dengan yang tidak. Itu terasa. Kita baca alhamdulillah kita paham. Dengan kita tidak tahu artinya apa, sekedar baca. Nah, ini penting Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tentunya kita ya tiap hari baca Al-Qur'an, bahkan kita mengkhatamkan Al-Qur'an setiap Ramadan, bagus. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus kita naikkan level kita untuk apa? Kita mempelajari maknanya, tafsirnya apa? Apa maksud ayat ini? Apa maksud dari surat ini? Allah katakan, "Awal qasama wa huwa syahid." Dan dia dalam keadaan menyaksikan, maksudnya khusyuk. Jadi, ketika membaca Al-Qur'an itu perlu hati kita pertama hati kita bersih. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Pertama, hati orang yang bersih. Bersih dari, tentunya dari maksiat, dosa besar, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana dia memahami apa yang dia baca. Artinya dia ada proses untuk mempelajari. Ada usaha untuk belajar, memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Kemudian, ketika belajar itu khusyuk. Wa huwa syahid, hatinya hadir. Ini orang yang bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran ketika kita baca. Ya. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama terdahulu, bagaimana mereka, sahabat, para ulama terdahulu, mereka baca Al-Quran itu menangis. Ketika baca tentang ayat surga, mereka rindu masuk surga, menangis. Ketika bicara tentang atau membaca ayat neraka, mereka takut, menangis. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka paham apa yang dibaca. Ketika bicara tentang hari kiamat, digambarkan oleh Allah SWT bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya neraka dan sebagainya. Itu mereka sampai mengalirkan air mata. Kenapa? Karena paham maksud dari apa yang dia baca. Sehingga bertambah khusyuknya, bertambah imannya, dan bertambah faedah dari ibadah yang dia lakukan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hal yang perlu ya kita persiapkan dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran ini, bagaimana kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Mesti kita membersihkan hati kita. Karena Al-Quran itu bersih, suci. Tidak mungkin dimasukkan kecuali ke tempat yang suci juga, yang bersih juga. Ya, Al-Quran itu ibaratnya kalau kita mau masukkan, harus wadahnya yang suci, yang bersih. Wadahnya itu hati kita. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, "Law taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini, law taharat qulubuna, kalau seandainya hati kita ini bersih, suci, ma syabi'na min kalami rabbina, sungguh kita tidak akan merasa puas dengan membaca Al-Quran itu. Mesti terus, tidak pernah berhenti, tidak akan bosan kita baca Al-Quran. Kalau hati kita bersih. Tidak ada bosannya. Terus ingin membaca Al-Quran, terus tidak ingin berhenti. Itu kalau hati kita bersih. Tapi kadang hati kita tidak bersih. Akhirnya kita baru baca sekian ayat dan sebagainya, sudah capek atau sudah malas atau kadang sebagian naudzubillah bosan atau macam-macam. Itu kenapa? Itu perlu kita kaji hati kita. Karena ini perkataan Utsman bin Affan. Kalau hati kita bersih, tidak akan puas-puas kita membaca Al-Quran ini. Tidak akan kenyang, bahasa sederhana kenyang. Syabi'na artinya tidak kenyang kita baca Al-Quran. Maksudnya, terus tidak berhenti baca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran perkataan Allah. Allah pencipta alam ini. Dan perkataan sebaik-baik kalam adalah perkataan Allah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah SWT. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tentang bagaimana kita ya, mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, bagaimana kita mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita, kemudian kita berusaha untuk belajar. Ini penting. Jadi, kita membersihkan hati dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Kemudian kita mempelajari. Kita ingin mengambil pelajaran dengan kita mempelajari maknanya, tafsirnya Al-Quran itu. Karena nggak mungkin ya kalau kita ingin mengambil pelajaran terus kita tidak pelajari, nggak mungkin.
Kemudian kita khusyuk dalam membaca. Kalau kita mengamalkan itu, coba ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, coba misalnya dalam sehari, kalau kita hari ini dari kemarin-kemarin itu menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran, satu hari satu halaman, coba kita sisakan waktu mungkin berapa menit untuk kita baca satu ayat saja. Tapi kita baca artinya, terjemahan, apa maksud ayatnya, atau tafsirnya. Sehingga kita bertambah pengetahuan bahwa ini maksudnya ini. Sehingga tidak hanya sekedar kita baca. Jadi ada waktu untuk baca Al-Quran, membaca saja, baca teks Arabnya. Tapi ada waktu juga untuk apa? Membaca terjemahan minimal terjemahan atau tafsir. Kalau yang ada waktu luang. Sehingga kita tahu apa maksudnya, apa faedah dari ayat ini. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Karena tentunya sungguh sangat ironis dan menyedihkan sekali kalau kita umat Islam, kita mengaku umat Islam tapi kita jauh dari Al-Quran. Bagaimana kita mengaku umat Islam? Kitab suci kita saja kita nggak tahu. Kalau kita ditanya, coba, apa ini Al-Quran? Berapa kali Anda baca Al-Quran? Apakah sudah Anda khatam Al-Quran? Sudah. Anda sudah khatam baca tafsirnya dari awal sampai akhir? Kita ditanya misalnya, sebagai seorang Muslim, malu kita dong. Kita sebagai seorang Muslim, mengaku seorang umat Rasulullah SAW yang kitab sucinya Al-Quran, tapi kita tidak tahu apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana itu akan menjadi pedoman hidup kita? Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Sedangkan kita tidak tahu isinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam satu ayat dalam surah Qaf ayat yang ke-37, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, dengan kita mempelajarinya dan menghadirkan hati kita dan menjauhkan diri kita dari maksiat, sehingga Al-Quran yang kita baca itu sekali lagi memberikan bekas dalam kehidupan kita, memberikan bekas dalam sikap dan akhlak kita. Wallahu a'lam ya. Mungkin ini kajian yang singkat yang bisa kita sampaikan karena memang waktu kita yang cukup singkat ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa kita amalkan, kita bisa ambil faedah, dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan kita berada di ambang 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu puncaknya Ramadan, Bapak Ibu. Ini puncak Ramadan itu 10 hari terakhir, bukan 10 hari pertama, kedua, bukan. 10 hari terakhir itu puncaknya. Maksudnya puncak apa? Maksudnya kita jor-joran, artinya bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir. Dengan kita baca Al-Quran dan sebagainya. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhalahu ashrul awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, kata Aisyah. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bersungguh-sungguh beribadah. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan beribadah, dengan sholat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Malam bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, anak istrinya dibangunkan, suruh bangun, salat, bangun, baca Al-Quran. Malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Kita tidak bisa mendapatkan itu kecuali kita dengan menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Dan Allah tidak mengasih tahu, dan juga Rasul, kapan malam Lailatul Qadar. Pokoknya ada di malam 10 hari terakhir. Kita bisa bayangkan, Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Kita bisa bayangkan itu kalau kita baca Al-Quran pada malam itu, baca Al-Quran kita nilainya lebih hebat, lebih baik daripada kita baca Al-Quran selama 83 tahun. Bisa bayangkan. Ibadah satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Akankah kita lewatkan begitu saja momen ini? Dan kita Bapak Ibu belum tentu kita bisa jumpa dengan sekali lagi Ramadan yang akan datang. Mumpung kita sekarang ini, hari ini, sekarang ini kita berada di Ramadan sekarang ini 1423, tidak kita lewatkan itu, momen itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berikan kesehatan, hidayah dan taufik istiqamah di jalan Allah SWT, sehingga kita bisa menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amalan kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Iya, silakan.
hari terakhir kita disarankan untuk melakukan itikaf. Bagaimana tata cara ataupun melakukan itikaf sesuai dengan yang Nabi ajarkan? Ya, itikaf ya. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu ketika 10 hari terakhir itu itikaf. Apa artinya itikaf? Itu berdiam di masjid. Berdiam di masjid, beribadah kepada Allah SWT. Baik itu sholat, ya, sholat sunnah, sholat wajib tentunya, ya. Sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, baca buku yang berkaitan dengan Islam, boleh. Baca tafsir hadis, atau mendengarkan pengajian dan sebagainya di masjid. Tentunya yang dianjurkan itu adalah masuk ke masjid di sore malam 21. Malam 21 misal ini nanti malam 21 kita sore itu udah masuk, atau maghribnya kita sudah berada di masjid sampai keluar kapan? Malam takbiran. Itu yang Nabi lakukan, itu yang sempurna. Nggak keluar dari masjid kecuali dengan urusan yang urgen. Urusan urgen apa ya? Mungkin kalau kita mau makan ya nggak ada yang ngantar, misalnya ya sudah kita pulang dulu, boleh. Atau kita ya ke kamar mandi apa semua. Karena para ulama seperti itu. Nabi dan para sahabat 10 hari di masjid. Itu yang utama ya. Bagaimana dia masuk di malam 21, keluar nanti malam takbiran. Tidak keluar kecuali dengan kebutuhan yang mendesak, ya, kebutuhan makan, minum, atau kamar mandi dan sebagainya. Itu yang utama, itu yang sempurna. Kalau tidak, sesuai dengan kemampuan kita. Oh, kalau kita misalnya siang saya ada gawe, ada kerja, ya sudah, Anda kerja dulu. Nanti malam datang. Yang paling penting sebenarnya menghidupkan malamnya. Malam dari malam 10 malam terakhir. Artinya, kalau kita tidak bisa full maksudnya 24 jam di masjid, 24 kali 10 hari ya, atau 9 hari, tidak bisa kita seperti itu ya separohnya. Kita tidak bisa siang-siang karena saya kerja, ya sudah. Sesuai dengan kemampuan kita. Malamnya kita di masjid. Hidupkan malam Ramadan dengan malam 10 hari terakhir dengan ibadah. Itu minimal ya. Kita hidupkan dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Itu tingkatan kedua ya. Atau kalau nggak bisa juga, ya sebagian mencari malam-malam ganjil. Walaupun itu ya, karena dalam hadis Nabi memang ada disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan. Maka yang lebih utama adalah bagaimana seorang menghidupkan 10 hari terakhir itu. Ya, walaupun ada sebagian hadis menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar di malam ganjil. Ya, maka minimal kita, kalau kita tidak mampu ya 24 jam kali 9 atau 10 hari, ya kita malamnya kita hidupkan. Dengan kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah SWT. Dan Nabi itu, kata Aisyah, ketika 10 hari terakhir itu tidak keluar dari masjid kecuali untuk itu saja, kebutuhan manusiawi, kata Aisyah. Pulang, Nabi cuma mengatakan, bagaimana kabar? Sudah selesai, balik lagi. Tidak berlama-lama di rumah, begitu. Itu tata cara ya yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, silakan Pak. Oh ya, kalau Android kan ini bukan Al-Quran murni. Nah, yang murni yang nggak boleh. Misalnya Al-Quran, memang ini Al-Quran, mushaf, itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau HP kita kan nggak ada Al-Quran. Tapi kalau kita lagi buka Al-Quran, tutup dulu aplikasinya, baru kita masuk. Gitu. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang maksudnya nada deringnya. Itu disebutkan oleh para ulama, sebenarnya ini sebenarnya sudah menyebar ya, tapi kekeliruan yang sudah menyebar. Nah, wallahu a'lam.
Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.